disuruh membawa tombak katanya. Ditombak saja, ditombak, mana tombak, mana tombak. Terjadi pembunuhan di Lika di Pasar Bengkulu. Jepang berusaha untuk menjadi bangsa yang paling dominan di Asia. Usaha Jepang di Indonesia adalah mengusir tentara Belanda yang sudah lama menguasai Indonesia. Untuk menghadapi tentara sekutu dalam Perang Dunia II, Jepang terpaksa merekrut pasukan untuk dilatih menjadi prajurit dalam peperangan. Mereka diberi senjata langsung untuk bertempur di lapangan. Banyak pemuda Indonesia yang ikut dilatih oleh Jepang. Para pemuda Bengkulu tidak ketinggalan dalam mengambil kesempatan ini. Mereka dilatih dalam suatu laskar yang disebut Gyugun dan Heiho, yang berada di daerah Pagar Alam dan mana sebagai kantor prajurit. Gyugun adalah sebuah pasukan ya, sebenarnya bukan pasukan tapi adalah pasukan yang dibuat oleh tentara Jepang dalam upaya membantu pelaksanaan tujuan Jepang untuk kemenangan Perang Asia Timur Raya. Jadi dia mengumpulkan pemuda-pemuda di seluruh Indonesia itu dalam berbagai bagian. Seperti di Sumatera bagian selatan itu ada Gyugun, itu khusus yang ada di Sumatera di luar Jawa. Kalau kita di Jawa kenal di Petah, kalau di Sumatera Gyugun. Nah, untuk Gyugun ini dibuka secara umum ya, diumumkan siapa yang ingin menjadi tentara dan segala macamnya. Nah, pemuda Bengkulu banyak sekali yang terlibat dalam kegiatan ini dan mereka menginginkan agar bisa aktif di dalam program untuk Indonesia merdeka melalui tangan-tangan Jepang gitu. Dalam istilahnya kita gunakan sekarang. Tapi walaupun dulu program utama adalah untuk Jepang, itu adalah untuk kemenangan Asia Timur Raya oleh Jepang sendiri. Salah satu pemuda yang mengikuti pelatihan Gyugun adalah Nawawi Manaf, yang merupakan pemuda asli Bengkulu yang tergerak untuk melawan penjajahan Jepang dengan memanfaatkan pelatihan militer yang diberikan Jepang. Walaupun dengan fisik yang kurang kuat, Nawawi Manaf tetap ingin mengikuti pelatihan Gyugun yang keras. Keadaan sehat bahagia, maka itu kau tak usah khawatir tentang keluarga dirimu. Kami mendoakan agar kau menjadi prajurit pembela tanah air yang Mengikuti pendidikan Gyugun dan Heiho di Pagar Alam. Sebenarnya sebagai anak nenek, saya cerita, Nawawi muda sadar dia kurang pas untuk menjadi militer. Karena untuk olahraga saja dia selalu kalah dengan teman-temannya. Tapi tuntutan ingin melawan kesewenangan penjajah Jepang yang 3,5 tahun di Bengkulu berkuasa sangat membuat rakyat sengsara. Wi, rencananya besok subuh Ambo akan lari dari barak kita dan pulang ke Bengkulu. Jangan, Dan. Semangat kita tidak boleh luntur gara-gara badan kita sakit. Kalau kita balik, kita akan dikejar dan dibunuh oleh tentara Jepang. Kalau kita di sini, mendapatkan ilmu perang dan senjata secara gratis. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 merupakan masa kehancuran bagi Jepang.
di mana Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Secara otomatis Indonesia terlepas dari jajahan Jepang. Janji yang pernah disampaikan Jepang kepada tokoh Indonesia tentang kemerdekaan tentunya tidak bisa direalisasikan. Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Setelah masyarakat Bengkulu mendapatkan informasi Indonesia merdeka, secepat mungkin masyarakat Bengkulu membentuk barisan-barisan bersenjata dengan tujuan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan. Masyarakat Bengkulu, khususnya yang memiliki pandangan luas, menyadari betul bahwa Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajah. Tahun 1945 ayah diangkat menjadi komandan TKR. Nawawi Manaf mencoba mengamankan aset yang ditinggal Jepang seperti gudang beras dan persenjataan untuk dibagikan kepada rakyat. Dan juga rutin mengumpulkan pemuda-pemuda anggota Giubun di rumahnya di Pintu Batu. Di sini terbentuk Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin ayah. Ambu mohon, kita galo-galo di siko, tidak ada yang balik. Kita tunggu waktu yang tepat. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Dan kita juga bisa meraih itu. Jelas ini? Tidak mungkin, Komandan. Dengan jumlah kita yang sedikit, ini bisa mampu mengantarkan Indonesia merdeka. Sekian lama kita di siko demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kau lemahkan semangat rekan-rekan kau ini. Ini memang dibuat pada masa itu. Di Pajang sini memang dibuat karena pada masa itu. Jadi kami pajang karena bagi kami walaupun dia sedikit tapi ini memiliki arti. Ini struktur zaman dulu tuh seperti ini gitu loh. Nawawi Manaf itu ada di monumen kami. Mayor Nawawi Manaf merupakan salah satu tokoh pemuda yang harus kita perhitungkan jejak perjuangannya, karena dimulakan dari banyaknya organisasi-organisasi yang dia inisiasi untuk didirikan. Antara lain itu ada API, ada Badan Barisan Pemuda. Kalau kita berbicara tentang API, itu merupakan salah satu organisasi pemuda yang beliau rilis untuk memberitahukan segala sesuatu tentang kemerdekaan di wilayah Bengkulu. Nah, beda lagi dengan salah satu organisasi yang beliau inisiasikan untuk didirikan, yaitu Barisan Pemuda Indonesia, di mana Barisan Pemuda ini diinisiasikan untuk menjaga otoritas keamanan dari Bengkulu itu sendiri dari pada masa penjajahan, notabene saat itu adalah Belanda dan Jepang. Perjuangan Nawawi Manaf dan para pejuang Bengkulu lainnya untuk kemerdekaan Indonesia terus berjalan. Nawawi Manaf terlibat di beberapa perang gerilya, salah satunya di Front Kepahyang yang membuat keluarga Nawawi Manaf harus mengungsi karena situasi perang. Setelah Giugun sudah ada dan telah dilatih, banyak dari anggota Giugun itulah yang nantinya menjadi pejuang-pejuang dan juga ikut dalam pelaksanaan Tentara Keamanan Rakyat setelah Indonesia merdeka yang diumumkan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta 17 Agustus 1945. Tapi itu 17 Agustus baru di Jakarta diumumkan, tapi belum sampai ke daerah. Nah, sampai di Bengkulu itu sekitar bulan Oktober, ada yang September, jadi tidak semuanya. Nah, kalau yang di Bengkulu ada dua jalur, melalui Palembang Simbun dan juga melalui RRI. Nah, atau telegram ya, telegram pada masa itu, pos dan telegram. Dan berita kemerdekaan itu sampai 3 September di Provinsi Bengkulu. Nah.
Peristiwa ini bermula pada 3 November 1945 ketika PKR berjaga-jaga di daerah mereka masing-masing. Dan ketika mereka melihat sedan biru yang datang dari arah Lubuk Linggau, mereka curiga dan memberhentikan sedan tersebut. Sedan tersebut ditumpangi 3 orang Inggris, yaitu Kapten Trevorrow, Kapten Smith, dan Kapten Dr. Maikri. Setelah diinterogasi, mereka ingin ke tambang emas Lebong Tandai. Mengetahui tujuan dari orang Inggris tersebut, Nawawi Manaf dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan ke Lebong Tandai. Dan setelah pemeriksaan, ternyata di sana tidak terdapat tentara Jepang atau sangkut pautnya dengan sekutu mereka dengan daerah tersebut, sehingga menambah kecurigaan dan membuat Nawawi Manaf dan rekannya menambah penghalang di jembatan demi memperketat keamanan. Ada sebuah peristiwa yang cukup menarik di Bengkulu ini, yaitu di mana tentara-tentara Inggris ya nikah, dalam nikah yang disebut dengan Afnei, tentara itu ke Bengkulu dengan 1 orang pegawai dari bekas tambang di Lusang Mining. Dia akan menuju ke Lebong Tandai. Katanya mau ngambil emas. Nah, peristiwa inilah yang telah mengangkat atau menjadi heboh di Bengkulu. Mengetahui tujuan dari orang Inggris tersebut, Nawawi Manaf dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan ke Lebong Tandai. Dan setelah pemeriksaan, ternyata di sana tidak terdapat tentara Jepang, tawanan perang, atau sangkut pautnya dengan sekutu mereka dengan daerah tersebut, sehingga menambah kecurigaan dan membuat Nawawi Manaf dan rekannya menambah penghalang di jembatan demi memperketat keamanan. Lapor komandan, punya ada orang mau menuju ke Lebong Tandai. Ndak ngapo nyo ke Lebong Tandai. Apa nak nguras emas kita lagi? Hadang Tobo tu. Ajak yang lain, hadang mereka. Siap komandan. Ketika M. Syafei yang berjaga-jaga di jembatan dan melihat mobil tersebut melaju, mereka dengan sigap untuk memberhentikan mobil tersebut kembali. Dan ketika M. Syafei berjaga, salah seorang dari anggota PKR lainnya melihat salah satu dari orang Inggris tersebut menyodorkan pistol kepada M. Syafei. Dan otomatis Syafei meminta tombak sebagai isyarat untuk berjaga-jaga. Tetapi anggota PKR lainnya salah paham dan mengira bahwa isyarat tersebut untuk menyerang, sehingga anggota PKR langsung menyerang mobil tersebut. 2 orang Inggris tersebut tumbang dan 1 diantaranya berhasil kabur. Nah, ini jadi adalah peristiwa yang cukup penting sebenarnya. Kalau dalam sejarah Indonesia kita kenal 10 November adalah Surabaya yang hancur. Tapi kalau dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah Bengkulu, Bengkulu juga menjadi heboh karena ada upaya Inggris untuk mencari orang-orang yang telah membunuh 2 orang pimpinan tentaranya dan 1 orang pegawai perusahaan tambang itu. Sehingga peristiwa 5 November itu kita kenal dengan peristiwa pencegatan Pasar Bengkulu. Tapi Pasar Bengkulu itu dulu namanya juga jembatan itu ya. Itu mungkin dalam banyak orang yang tidak tahu, atau dalam catatan sejarah ada tersebut itu adalah Nippon Boshi. Nah, mungkin jembatan Jepang maksudnya, ataukah itu yang dibuat oleh Jepang kita nggak tahu. Tapi dalam catatan di M. Zenrani itu menyebutkan bahwa itu adalah Nippon Boshi. Terjadi pembunuhan di nikah di Pasar Bengkulu. Tanggal 20 November 1945 tengah malam, ayah pulang ke rumah, kemudian diikuti oleh Kempetai. Kempetai itu adalah tentara Jepang, dan ayah masuk beri kode kepada ibu, jual pistol ada di bawah kasur. Jepang langsung mencari
dan sempat tangan ibu, jari ibu terkena bayonet Jepang dan terluka, dan itu pun sampai 3 bulan baru sembuh. Setelah beberapa hari diperiksa Jepang di kantor Jepang, ke pantai Jepang yang waktu itu sekolah Carolus kalau nggak salah. Di sana bertemu dengan teman-temannya, diinjak-injak. Nawawi Manaf bersama beberapa temannya diserahkan kepada sekutu. 11 Desember 45 mereka dibawa ke penjara Muara Padang dengan naik kapal sekutu. Peristiwa ini diabadikan di Tugu Perjuangan Kota Tuwo di Bengkulu yang sekarang kita bisa lihat. Lah lamonian kita risiko. Cak manalah keluarga ambo di luar sana. Cak manalah keluarga ambo di luar sana. Ambo kira setelah Indonesia merdeka, kita lah bebas pulau kemana-mana. Ternyata salah. Wih, sampai kapan kita bertahan di penjara kok? Penjara, mereka selalu berkomunikasi antar kawan tanggal 10 dan juga beberapa waktu hampir 8 bulan mereka juga akhirnya bisa meloloskan diri dengan berbagai cara. Ada yang mengatakan bahwa mereka berhasil membuat duplikat daripada kunci dan juga dengan sabun mandi dicetak itu ya. Di penjara di Muara Padang itu mereka melarikan diri karena mendapat bocoran, mendapat isu akan dieksekusi dengan Inggris. Gitu, mereka melarikan diri berjalan kaki dari Muara Padang sampai ke Bengkulu lewat pesisir. Aman, cepet dikit. Wih, tunggu, kawan kita kakinya sakit. Iya, tapi kita harus cepat sampai biar tidak ada yang tahu kalau kita udah sampai di Bengkulu. Pada tanggal 19 Oktober 1946, Nawawi Manaf dan 9 orang lainnya melarikan diri dari penjara Muara Padang dengan menduplikat kunci menggunakan sabun mandi sebagai cetakannya. 18 Oktober 1946, Ayah dan teman-temannya lari dari penjara Padang, berjalan kaki menyusuri pantai Bengkulu. Dari 9 orang temannya ini ada 1 yang tertinggal karena sakit dan meninggal di penjara Padang. Nah, terus setelah itu tahun 1947 sampai 48 Ayah menjadi komandan Batalion Garuda Emas Sriwijaya di Bengkulu. Tahun 48 sampai 49 Kres kedua. Kres kedua Bengkulu mencekam karena ada serangan-serangan dari udara oleh Belanda. Ayah bergerilya melawan Belanda di sekitar Bengkulu, sementara ibunda dan keluarga ibu atau emaknya ibu di Padang Jati mengungsi ke arah selatan. Namun perjuangan mereka tidak berhenti melawan penjajah. Bengkulu kembali mencekam dengan serangan udara dari militer Belanda. Pada saat agresi militer Belanda II, mereka melawan Belanda dengan bergerilya. Dalam gerilya, Nawawi Manaf mendapatkan kabar duka kedua orang tuanya dan anak keduanya meninggal dunia. Di sana, di Dusun Tanjung Tedana, Ayah Manaf, Ayah atau Datuk Manaf kami manggilnya, dan nenek Poyang Tino meninggal di sana, dan
dimakamkan di Tanjung Perdana. Nah, saat yang sama ayah juga kehilangan anak kedua, Kakanda Yuli Esti, yang dimakamkan di Pajar Bulan di selatan. Nah, jadi ketika kabar ini, ayah mendapatkan dua kesedihan dari pihak ayahnya, pihak neneknya, dan pihak anaknya sendiri. Ayah sempat merasa tidak ingin melanjutkan bergerilya, tapi sebagai tanggung jawab, dan setelah itu tanggal 28 Desember 1949 ada gencatan senjata dan keluarga pulang ke Bengkulu. Pasca agresi Belanda II berakhir, perjuangan pun belum selesai. Nawawi Manaf melakukan pergolakan PRRI Sumatera Selatan. Tujuannya hanya mendorong otonomi daerah, bahwa pembangunan harus merata sampai Sumatera, bukan dipusatkan di Pulau Jawa. Wih, Cak Mano, apa yang harus Ambo sampaikan kepada komandan setelah saya balik dari Siko? Bukankah kau lah baca surat perintah dari pusat kemarin? Dang Nawawi, ayolah Dang, tidak akan diapa-apakan. Lah banyak kawan kita yang sudah menyerah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Baliklah, kecek kayak komandan di sana. Ambo tidak akan keluar dari hutan Iko asalkan Ambo dijemput kayak Pak Nasution. Pada tanggal 14 Agustus 1962, Nawawi Manaf menyerahkan diri dan mendapat pengampunan amnesti abolisi, dan Nawawi Manaf dijemput langsung oleh Jenderal Nasution di Sekayu, Sumatera Selatan dengan upacara penghormatan. Jadi saya dapatnya itu di buku perjuangan dia itu kan. Jadi Bapak itu bersumpah demi sambil memegang bendera merah putih, bersumpah jiwa raganya untuk Republik Indonesia merdeka gitu kan. Dan sumpahnya itu kalau dia melanggar sumpahnya itu langsung dengan anak cucunya gitu. Nah, alhamdulillah memang dia pegang itu janji itu. Memang dia idealisnya tinggi sekali, Pak. Dia pegang sampai di akhir hayatnya kan. Bukti keterlibatan Nawawi Manaf dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah tercatatnya nama Nawawi Manaf di Museum Perjuangan Subkos Garuda Sriwijaya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang mana pada saat itu Bengkulu masih dalam wilayah Sumatera Selatan.